Hello guys, I got a bad feeling about this. saya baru selesai kerja. Nah, itu tempat kerja saya di belakang. Oh, wah, tuh. Ini adalah panti jompo. Panti jomponya keren, udah kayak hotel. Dulu saya sudah pernah bahas tentang ini. Tapi kali ini kita tidak akan membahas ini panti jompo. Yang akan kita bahas adalah tentang kan saya mengadakan syukuran lah di iHouse. iHouse itu nama apartemen tempat saya tinggal. iHouse itu International House kepanjangannya. Nah, iHouse ini kan ada pegawainya. Jadi iHouse ini apartemen tapi dia punyanya pemerintah kota City Hiroshima. Pemerintah kota Hiroshima City. Sebelum lanjut, jangan lupa kalau kalian belum subscribe dulu. Kemudian kalau berkenan, like videonya karena saya akan merasa sangat terbantu dan channel ini juga. Oke. Jadi ini khusus untuk pelajar internasional dan ini disubsidi. Karena disubsidi ya apartemennya sangat bagus. Tapi harganya murah, ya murah-murahnya Jepang lah. Nah ngelantur kan, saya kebiasaan suka ngelantur. Nah kan kemudian saya karena namanya itu syukuran, itu kan banyak makanan toh. Saya mau kasihkan ke pegawai-pegawainya. Jadi saya turunlah ke office di lantai 1. Nah, di lantai 1 itu ada namanya Hien, orang Vietnam. Saya tanya, Hien, ini ada berapa orang di office? Nanya pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Indonesia. Ya, oh dia nanya, oh ada 7 orang gitu. Kenapa mas? Kenapa mas? Maksudnya kenapa gitu? Oh ini saya ada syukuran, saya mau bagi-bagi sembako. Maksudnya saya mau bawa bento, kalau di sini kan namanya bento. Jadi kita bungkus makanan. Terus dia tuh, oh no gitu. Jadi kayak panik gitu. No, we cannot accept that. It's okay. Saya bilang, it's okay. Saya ini ikhlas ngasihnya, tidak tanpa paksaan gitu kan. Terus dia bilang, no, it's okay, we cannot accept that. Waduh, kok gawat ya? Cuma bento aja kan. Oh ya udah, kalau nggak mau ya dikasih rezeki, nggak mau toh. Nah itu satu. Kemudian kemarin bukan kemarin, 2 hari yang lalu saya ke Big Camera. Big Camera ini kayak toko elektronik, dia jual kamera, namanya Big Camera tapi jual kamera, audio, segala macam lah. Nah di Big Camera ini ada tempat tempat cetak foto langsung jadi. Jadi kita bawa flash disk, masukkan, nanti kita tekan langsung keluar hasilnya. Masalahnya sekarang mesin-mesin pencetak foto itu kan dia sudah ada template-nya kan, sudah ada ukurannya yang baku. 3x4 misalnya, 6 kali berapa gitu. Nah, sekarang ukuran yang mau dicetak oleh istri saya, karena ini untuk visa itu kan kecil banget, berapa lupa saya, dan itu tidak ada di ininya, di mesinnya gitu. Karena terlalu kecilnya, pokoknya itu lebih kecil daripada ukuran yang paling kecil yang disediakan kan. Sebenarnya ini kalau saya di rumah kan gampang, tinggal buka laptop, masukin Photoshop, berapa ukuran paling kecil ya udah disesuaikan. Nah masalahnya ini kan di toko itu komputer mesin sudah jadi, mesinnya lemot sekali, komputer jadul mungkin. Akhirnya saya minta tolong lah sama pegawai tokonya. Wah dia juga bingung kan, wah ini gimana cara nggak bisa. Akhirnya dia bawa itu flash disk, dia masuk ke kantornya, pokoknya dia setel lah seperti yang saya bilang tadi tuh, dia setel di Photoshop, dia masukkan ke bikin template baru dan akhirnya kelar. Wah itu setengah jam lebih baru bisa kelar karena dia sibuk.
Nah, jadi kan saya karena dibantu sebenarnya kan itu bukan tugasnya dia menurut saya, enggak sampai segitu kan. Jadi saya mau kasih tips pas bayar. Wah, sama. Jadi tampangnya panik gitu. Saya mau kasih tips, this is for you kan. Jadi tampangnya kayak panik, kayak gimana maling hampir ketangkep gitu. Waduh, gawat. No, 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 I cannot accept that. No, no. Aduh, ini kok lebay sekali ya. Bener, menurut saya itu lebay. Akhirnya tadi saya ketemu teman orang Jepang. Jadi saya tanya terus, ini kenapa sih? Saya ceritakan kan masalah saya gini. Kok kayak gawat gitu? Kok mereka nggak mau? Pertanyaan saya tanya, kenapa? Kok mereka nggak mau dikasih tips gitu? Dia bilang gini, loh mereka kan dibayar untuk ngelayanin tamu. Jadi ngapain mereka ngambil tips, itu kan bukan hak mereka gitu. Loh, ya benar bukan hak mereka, tapi ini kan saya kasih gitu loh, bukan dia yang minta, saya kasih sukarela gitu, saya ikhlas. Dia bilang ya memang, tapi bukan haknya dia, bolak-balik gitu aja kan, bukan haknya dia. Kami di Jepang, ini dia yang ngomong, kami di Jepang itu punya prinsip yang kuat, kita nggak mau ngambil hal atau uang atau barang yang bukan hak kita gitu. Terus saya bilang kembali lagi, tapi itu kan saya kasih dengan rela, bukan dia yang minta loh. Terus dia mungkin dia kesel karena saya bolak-balik itu aja, karena argumentasi saya kan tetap mentok tapi itu kan saya yang kasih, bukan dia yang minta kan. Nah terus dia bilang gini, oke, betul, bukan dia yang minta, tapi coba pikir sekarang begini, mereka kan dibayar untuk melayani kamu, melayani tamu lah, biar tidak spesifik. Mereka kan dibayar untuk melayani. Nah sekarang kalau kamu kasih dia tips, kamu diperlakukan lebih baik, oke, bagus. Nah terus bagaimana mereka harus memperlakukan orang yang tidak ngasih tips? Saya mulai melihat arah pembicaranya kemana. Betul juga ya. Pertama, kalau kamu diperlakukan istimewa itu bagus, tapi kemudian ketika ada orang yang tidak memberi tips, apakah mereka harus diperlakukan lebih tidak istimewa daripada kamu? Kalau iya, itu nggak adil dong, karena mereka bayar. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya mereka diperlakukan tetap aja sama istimewanya dengan kamu, itu nggak fair buat kamu. Karena apa? Karena kamu bayar lebih. Jadi pokoknya begini, misal ada dua orang kan, yang satu kasih tips atau kasih barang, kayak yang saya waktu syukuran itu mau kasih bento dan sebagainya. Terus yang satu nggak ngasih apa-apa, dia bayar sesuai harga aja. Kalau bayar misalnya di apartemen bayar bulanan 3 juta, dia kasih 3 juta, ya udah. Sekarang bagaimana si pegawai ini harus memperlakukan kedua orang ini? Satu, misalnya mereka dia diperlakukan berbeda. Jadi yang sering ngasih barang, sering ngasih tips ini diperlakukan lebih istimewa lah. Ini nggak adil buat yang nggak ngasih tips. Kenapa nggak adil? Karena dia bayar sesuai yang ditentukan. Kalau bayar 3 juta sebulan, dia bayar 3 juta. Kalau di kasus saya tadi, misalnya belanja ke toko, berapa harga barangnya, dia bayar sesuai harga barang itu. Nah kedua, kalau diperlakukan sama antara yang ngasih tips dan yang tidak ngasih tips, ini nggak adil buat yang ngasih tips. Karena apa? Rugi dong bayar lebih banyak ngasih tips. Jadi saya bukan bilang ini sudut pandang yang lebih bagus, lebih jelek, tapi kalau dibandingkan misalnya ketika saya kerja di kapal pesiar kan, namanya industri hotel, pastilah kita akrab dengan yang namanya tips. Teman-teman yang kerja di kamar, yang cabin steward kan namanya, yang bersihin kamar itu, karena mereka sudah pengalaman, mereka punya semacam
tips radar tips gitu loh. Jadi mereka model tamunya kayak gimana, mereka sudah bisa memperkirakan, wah ini pasti nggak ngasih tips, wah ini pasti ngasih tips. Nah dari sana mereka sudah seperti bisa ditebak kalau dia sudah memperkirakan ini tamu nggak bakal ngasih tips, dia bakalan memperlakukannya minimal gitu. Bukan minimal itu maksudnya ya secukupnya aja lah. Tapi kalau udah tamu yang kelihatannya kaya, kelihatannya bares itu apa ya? Bares itu lawannya pelit kalau bahasa Bali, bares saya lupa bahasa Indonesianya apa. Nah, itu bakalan diservis habis-habisan. Misalnya dikasih handuk berlebih, nanti spraynya harusnya diganti, kalau kotor banget bisa tiap hari diganti spraynya, dan seperti itulah kan. Jadi di sini saya lihat betul juga ya sudut pandang mereka. Nah ini namanya sudut pandang, seperti yang saya bilang, saya bukan mau bilang ini lebih bagus, itu lebih bagus. Cuma saya mau, oh ini hal yang menarik gitu loh, filosofi yang menarik. Terus gimana kalau di tanah air, di rumah di Indonesia? Aduh. Sebelum saya berangkat ke Jepang kan saya harus ngurus visa, kan harus ngurus surat-surat kesana kemari kan. Nah di suatu kantor, saya tidak sebut nanti dibilang penistaan, nanti ini zamannya orang tuntut menuntut. Jadi saya sudah selesai kan, sudah kelar. Sebelum pergi petugasnya, Pak, uang administrasi. Saya tanya kan, berapa? Ya seikhlasnya Bapak saja. Ya gitu deh. Lupa komen kalau misalnya kalian punya tanggapan, punya pendapat, punya pertanyaan, atau punya usulan topik untuk video berikutnya. Saya akan merasa sangat terbantu ya. Oke, ciao. Sekarang kita pulang.